Selamat hari Minggu. Hari ini patut kita mengucap syukur oleh karena berkat dan kasih karunia dari Tuhan, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sampai saat ini. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, saya jemput teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberi kami kesehatan dan kekuatan dalam seminggu ini. Sekarang kami ingin mulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu, haleluya, amin. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat satu pujian, segala puji dan syukur. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kakak Dian. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ini
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan bertemu lagi bersama Kakak Dian dalam ibadah kebaktian remaja pada hari ini. Dan tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita minta pertolongan dari Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus mengalir dari hari lepas hari, yang boleh kami rasakan sehingga pada hari ini kami boleh kembali diberikan kekuatan dan kesehatan, terlebih kerinduan untuk kembali memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati setiap kami anak-anak Tuhan yang akan kembali merenungkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan dengar tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tertanam di hati kami, dan terlebih dari itu, kami dapat menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan bercerita pakai dengan luar biasa dahsyat Tuhan untuk mengungkapkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Oleh sebab itu, Kakak Dian harap kalian sudah menyiapkan Alkitab kalian dan mari kita buka sama-sama di kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Dengan di bawah judul Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kakak Dian akan bacakan dan adik-adik di rumah ikut membaca ya. Kita baca, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka juga janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya kepada Tuhan. Menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewi kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu mulah
aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya aku koyakkan daripadanya. Satu saja akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Sedemikian jauh firman Tuhan. Dan yang disebut berbahagia adalah adik-adik sekalian dan kakak Dian yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Amin. Ya, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, judul cerita hari ini berjudul tentang Salomo yang tidak setia. Nah, adik-adik pernah dengar tidak kata orang bijak yang mengatakan usia dan pengalaman akan membuat orang itu semakin bijak. Jadi semakin orang bertambah usia, terus semakin banyak pengalamannya, maka dikatakan orang tersebut semakin bijak. Nah, berbeda dengan Salomo. Salomo yang kita kenal sebagai salah satu raja yang dipenuhi hikmat dari Tuhan pada masa mudanya, ternyata ia tidak bisa mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Di masa tuanya ia gagal. Dan kegagalan itu diakibatkan karena istri-istri yang dia pilihnya. Dari bacaan yang kita baca, kita lihat bahwa Salomo akhirnya jatuh ke dalam dosa, di mana di masa tuanya Salomo menyembah Dewi Asyitorit, kemudian Dewi Sidon, dan mengikuti Milkon, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan dia membuat persembahan, ukupan, dan korban sembelihan-sembelihan buat ilah-ilah lain. Seperti kakak Dian bilang tadi, bahwa kegagalan Salomo untuk setia kepada Allah ini diakibatkan karena dia terlalu mencintai istri-istrinya daripada Tuhan. Dan adik-adik tahu istri-istrinya itu siapa? Istri-istrinya ini adalah orang-orang atau perempuan-perempuan dari bangsa asing yang mempengaruhi Salomo untuk menyembah dewa-dewa pada saat itu atau berpaling dari Tuhan. Ayo kita lihat di ayat pertama. Dengan jelas dikatakan bahwa adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ya. Pada saat itu Raja Salomo mencintai perempuan asing melebihi dari Tuhan. Pada jelas di Alkitab mengatakan pada ayat 2 bahwa Allah telah berfirman, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Bukan maksudnya Tuhan melarang bangsa Israel ini bergaul dengan orang-orang selain bangsa Israel. Bukan maksudnya mau mengeksklusifkan diri. Tetapi bangsa-bangsa asing pada saat itu adalah bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa lain, Allah-Allah lain. Dan Allah tidak memperkenankan hal itu terjadi kepada bangsa Israel. Dan pada saat ini Raja Salomo itu sendiri, dia menginginkan bahwa Raja Salomo dan bangsa Israel ini tetap setia dan tetap berpegang kepada Tuhan Allah itu sendiri. Nah, ironisnya adik-adik, kita lihat pada masa muda Salomo. Salomo sendirilah yang mengungkapkan bahwa lebih mengutamakan Tuhan dari apapun. Tetapi bagaimana pada saat dia tua? Kita lihat bersama-sama di ayat 4 bahwa sebab waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Kita lihat ironis sekali adik-adik. Salomo yang pada masa mudanya dipenuhi dengan hikmat, tetapi masa tuanya dipenuhi dengan kegagalan, tidak mampu setia kepada Tuhan. Akibat salah memilih istri. Dia lebih mencintai istrinya dibandingkan Tuhan. Bahkan dikatakan pada ayat ke-6, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan hal inilah
yang membuat Tuhan murka? Apa yang dilakukan Salomo ini sebagai seorang pemimpin ditiru oleh bangsa Israel. Banyak bangsa Israel, rakyat-rakyat Israel pada waktu itu melakukan penyembahan berhala. Tuhan sangat murka terhadap Salomo. Kemurkaannya dapat dilihat di ayat 10 sampai ke 13. Tuhan tidak ingin membiarkan bangsa Israel itu hancur. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan hukuman bagi Raja Salomo. Dan hukuman itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi buat keturunan-keturunan juga. Akhirnya yang diberikan adalah keturunan Salomo hanya diberikan satu suku saja. Dan itu pun karena melihat ayah dari Salomo itu sendiri. Melihat betapa setianya Raja Daud kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, dari perjalanan kisah hidup Raja Salomo, begitu banyak hal yang bisa kita ambil. Begitu banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Raja Salomo yang masih mudanya dipenuhi dengan hikmat, tetapi pada masa tuanya justru menemui kegagalan akibat ketidaksetiaannya. Hari ini kita belajar dari Raja Salomo untuk terus menjalin relasi hubungan yang baik dan terus-menerus dengan Tuhan. Jangan menganggap bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah masalah sepele. Misalnya, adik-adik jarang mau melakukan saat teduh pribadi di rumah. Jarang mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Misalnya, pergi berkegiatan, sekolah dan sebagainya, langsung saja pergi tanpa meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Hari ini kita belajar dari Salomo bahwa hidup ini dipenuhi dengan cobaan dan godaan silih berganti datang. Ketika kita tidak mampu menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, maka yang kita dapatkan adalah kegagalan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mari adik-adik tetap pertahankan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Dan itu jalani dengan terus-menerus, konsisten dari hari demi hari. Karena kita bisa lihat adik-adik, ketika kita tidak mampu menjaga relasi itu, begitu gampangnya iblis merayu kita untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan adik-adik bisa lihat sendiri bahwa ketika Tuhan mendatangkan murkanya kepada kita, sama halnya dengan Salomo. Bukan hanya Salomo yang menjadi susah adik-adik, tetapi hukuman itu didatangkan buat keturunan-keturunannya. Berarti apa yang kita lakukan ketika kita berbuat tidak baik, itu bisa juga merugikan orang lain. Oleh sebab itu adik-adik, kita diajar untuk hari ini menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Apapun godaan dan cobaan di dalam kehidupan kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk tetap menjaga kesehatan kita. Asalkan kita menjaga relasi dan hubungan kita dengan Tuhan. Selamat berkarya adik-adik, dan selamat untuk terus mau menjaga relasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Dan ayo kita hafal ayat hafalan minggu lalu kita. Terambil dari mana ya? Ya, dari 1 Raja-Raja 10 ayat 9a. Ayo kita hafal bersama. Terpujilah Tuhan Allah yang telah berkenan kepadamu sedemikian sehingga Ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Amin. Dan ayat hafalan kita untuk minggu depan terambil dari Mazmur 37 ayat 3. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia.
Demikianlah ayat hafalan untuk adik-adik hafalkan minggu depan. Kakak Dian harap kalian tetap setia dari hari demi hari, minggu demi minggu untuk menghafalkan ayat hafalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian Kasih Setiamu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Untuk itu, mari kita satukan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak putus-putusnya kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami sungguh bersyukur ketika kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menyapa kami hari ini, di mana kami dapat belajar dari Raja Salomo untuk tetap menjaga kesetiaan kami kepada Tuhan. Hajar kami untuk tetap percaya dan tetap dikuatkan iman percaya kami di dalam Tuhan, melewati segala tantangan, cobaan, dan rintangan kehidupan kami. Sehingga ketika Tuhan melihat kami, Tuhan mengakui kami bahwa kami anak-anak Tuhan yang tetap menjaga kesetiaan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami berdoa buat setiap kami yang boleh terlibat di dalam ibadah hari Minggu ini. Engkau berkati setiap kami sebagai anak-anak remaja, di dalam masa-masa remaja kami, di dalam sekolah kami, di dalam segala aktivitas dan pergaulan kami. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, dan kesehatan untuk melalui hidup kami dengan penuh sukacita. Ajar kami untuk mengisi masa-masa muda kami dengan hal-hal yang positif, mengembangkan segala talenta yang Tuhan berikan untuk kepentingan dan untuk pelayanan, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami menyerahkan untuk segala cita-cita dan harapan kami. Kiranya Engkau memberkati sekolah kami, berikan kami kepandaian dan kepintaran untuk dapat bersekolah dengan baik, sehingga suatu saat harapan kami dan cita-cita kami dapat terkabul di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau berkati pula untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang sedang berpergian, mari Tuhan tetap jaga dan pelihara. Yang mungkin sudah lelah, sudah malas, bahkan bosan mengikuti ibadah online seperti ini, mari Tuhan ketuk pintu hati mereka.
pulihkan, sadarkan bagi mereka, berikan kerinduan Tuhan, sehingga mereka tetap menjaga kesetiaan mereka untuk tiap minggunya bersekolah minggu dan tetap berkebaktian remaja seperti ini sampai masa-masa pandemi ini berakhir. Dan kami juga berdoa buat orang tua kami di dalam segala aktivitas kehidupan mereka, di dalam segala tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua, sebagai pekerja di kantor mereka masing-masing, di dalam mendidik dan merawat kami. Mari Tuhan berikan mereka kesabaran, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menjalani kehidupan mereka. Begati pula untuk saudara-saudara kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami yang masih dalam pertumbuhan. Engkau berkati mereka semua dalam pencapaian cita-cita mereka, dalam masa muda, dalam pelayanan yang mereka lakukan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin berulang tahun. Engkau berkati mereka semua dalam pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarkan mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan tetap merasakan anugerah Tuhan di dalam setiap hari-hari kehidupan mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak pengurus, kakak-kakak guru yang selalu dengan penuh kesetiaan memberikan pelayanan sekolah minggu dari minggu demi minggu. Engkau berkati mereka semua, berikan kesehatan, berikan kesehatan, kekuatan, berikan kemampuan untuk dapat melakukan segala pekerjaan mereka, pelayanan, bahkan rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkati pula untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Jokowi bersama staf-staf kepemerintahan sampai ke pelosok daerah. Mari Tuhan berkati sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat menentukan segala kebijakan-kebijakan yang terbaik buat bangsa kami. Di masa-masa pandemik ini, mari Tuhan tetap pelihara kami semua. Jauhkan kami dari virus corona ini. Perbaiki imunitas diri kami ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap menjaga jarak kami, memampukan kami untuk tetap menjaga daya tahan tubuh kami Tuhan, sehingga di tengah-tengah masa pandemi ini kami tetap bersuka cita, kami tetap mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang kami berikan ini dapat bermanfaat untuk pelebaran firman-Mu, khususnya di sekolah minggu kami, di gereja kami, bahkan di sekitar kehidupan kami, sehingga pelayanan Tuhan semakin tersebar dan semakin banyak orang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, ini doa ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan. Ampunilah segala kesalahan yang kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Terima kasih Yesus.
Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.